Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryadi dan di sebelah kanan saya ada narasumber kita, salah satu pengacara yang ada di Pekanbaru. Jadi Pak, saya ingin bertanya terkait permasalahan tanah, Pak. Soal tanah, oke. Ya, jadi contohnya begini, Pak. Si A mempunyai sebidang tanah. Oke. Ya, itu dia mempunyai surat keterangan atau SKT. Oke, surat keterangan tanah. Ya. Kemudian surat tersebut hilang. Oke, suratnya hilang. Terus bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Oke. Berarti si A ini punya surat SKT, berarti SKT masih produk desa ya? Iya. Kemudian suratnya hilang. Hilang. Apa tahapan langkah-langkah yang perlu dia buat untuk menerbitkan surat baru atau duplikat surat itu? Nah, terkait masalah si A tadi, ada beberapa langkah atau kelengkapan data yang dia butuhkan sebelum melanjutkan upaya hukum. Kalau kita bilang upaya hukum, yang pertama, bahwa upaya pertama dia harus mengajukan permohonan kepada Polres. Kepada Polres dulu ya Pak ya? Pada Polres untuk mendapatkan rekomendasi surat keterangan hilang. Nah, jadi surat keterangan hilang ini sangat berbeda dengan surat kehilangan barang lainnya. Oke. Surat keterangan STNK yang hilang, KTP yang hilang, itu berbeda dengan surat tanah yang hilang. Yang pertama bedanya bahwa kalau surat tanah yang hilang hanya boleh dikeluarkan labelnya Polres ataupun Polda. Jadi Polsek tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan hilang untuk permasalahan tanah. Nah, syarat-syarat yang dibutuhkan, yang pertama adalah bahwa yang punya surat tadi mengajukan permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi ke Kapolres. Artinya dia mengajukan permohonan surat hilang dengan membawa data-data. Yang pertama adanya surat pernyataan bahwa tanah tidak sengketa. Jadi nanti pemilik tanah itu membuat surat pernyataan atau meminta belangko kepada desa. Ada belangko surat pernyataan tidak bersengketa ditandatangani yang ikut diketahui oleh pemerintahan desa. Artinya surat tidak bersengketa terhadap tanah yang hilang tadi. Kemudian adanya surat keterangan dari kantor desa bahwa surat tanah yang hilang itu terdaftar di kantor desa itu. Oke. Nah, jadi surat itu dilengkapi kemudian datang kepada desa dalam agenda meminta buku agenda tanah. Jadi setelah dicocokkan nomor surat dengan buku agenda tanah di tingkat desa, maka dimintakan surat keterangannya yang ditandatangani oleh kepala desa. Artinya desa yang mengeluarkan. Oke, sedikit Pak terkait masalah kalau tanah itu tidak ada sengketa, kan sudah Bapak jelaskan tadi kan. Iya. Akan tetapi kalau tanah itu bersengketa, kalau tanah sengketa tentu nanti akan diselesaikan dulu persengketaannya. Oke. Nah, berarti nanti kepala desa lah yang menilai apakah bisa atau tidak untuk dilanjutkan ke pembuatan duplikat tadi. Nah, jadi tadi syaratnya itu bahwa mengajukan permohonan surat kehilangan ke tingkat Polres ataupun Polda, kemudian membuat surat pernyataan tidak bersengketa, kemudian meminta register surat dari kepala desa, kemudian ada surat keterangan dari perangkat desa. Nah, perangkat desa ini termasuk RT, RW, Kadus, dan kepala desa yang mengetahui bahwa si A tadi benar-benar orang yang mempunyai tanah tersebut, yang suratnya hilang. Kemudian meminta surat keterangan sempadan. Nah, ini juga termasuk salah satu syarat untuk meminta surat kehilangan dari kepolisian. Nanti sempadan, baik di barat, timur, selatan, dan utara, membuat surat pernyataan bahwa si A ini benar sempadan dengan sempadan si barat, timur, dan keliling, ataupun sempadannya jalan. Jika seandainya tidak diketahui siapa-siapa aja yang jadi sempadan itu bagaimana Pak? Nah, kalau ada sempadan yang tidak diketahui, maka nanti pemilik tanah atau si A tadi melaporkan alasan kronologis kenapa sempadannya tidak dijumpai. Nanti sempadan itu dikeluarkan surat keterangan oleh pihak desa. Akan tetapi jika diketahui siapa-siapa sempadannya, orang yang bersempadan itu tidak mau memiliki surat pernyataan atau tanda tangan, itu bagaimana? Nah, itu nanti tetap dikembalikan kepada desa. Nah, prinsipnya itu sempadan minimal 2 sempadan yang harus menandatangani suratnya.
Nanti baru disampaikan kepada pihak desa alasan kenapa tidak mau menandatangani pihak berita acara atau surat keterangan sempadan tadi. Nah, kemudian adanya clipping koran. Nah, clipping koran ini itu ada surat pemberitahuan. Artinya si A ini wajib mendatangi media massa atau media cetak berupa koran untuk menerbitkan pemberitahuan bahwa SKT-nya hilang. Dan ini wajib selama 3 kali penerbitan berita. Nah, nanti si A itu datang ke media manapun yang asal ada korannya untuk diberitahukan bahwa surat SKT-nya hilang. Hubungi nomor si A tadi. Itu diterbitkan selama 3 hari atau 3 kali. Nah, kemudian kalaulah nanti fotokopi surat SKT-nya masih ada, itu ikut dilampirkan. Nah, jadi rangkaian dari persyaratan-persyaratan tadi dikumpulkan menjadi satu, baru nanti kemudian dilaporkan kepada pihak Polres. Nah, jadi tahapan-tahapan itu mungkin yang tadi bisa dicatat beberapa poin, diantar kepada Polres, dan itu tidak akan langsung diterbitkan surat oleh Polres. Nah, kenapa begitu? Karena tanah ini berbeda. Dalam artian nanti Polres akan menganalisa ataupun memproses permohonan tadi, dan Polres akan turun ke lokasi objek tanah bersamaan dengan perangkat desa atau tidak. Jadi tidak heran kalau kita mengajukan surat kehilangan ke polisi, tiba-tiba polisi turun ke lokasi, karena wajib memastikan keabsahan dari permohonan tadi. Jadi berapa lama kira-kira proses secara keseluruhan ketika surat SKT tersebut hilang, Pak? Untuk meningkatkan ke surat yang lain itu berapa lama proses yang kita butuhkan untuk sampai mendapatkan surat yang baru? Nah, kalau itu pertanyaannya, ini kan tergantung dari kesiapan data si A. Oh, gitu. Kalau si A itu dapat menyelesaikan syarat-syaratnya dalam waktu 1 minggu, maka nanti pengajuan ke Polres bisa akan proses permohonannya mungkin dalam waktu 14 hari atau maksimal 1 bulan, tergantung dari kesibukan dari Polres itu. Nah, kalaulah kemudian sudah turun lokasi, kemudian nanti keluarlah produk dari kepolisian tentang surat keterangan hilang tanahnya. Surat itulah yang nanti dibawa oleh si A tadi ke kantor desa, dan terbitlah duplikat surat berupa SKT yang baru. Nah, jadi lebih kurang rangkaian-rangkaian kronologis untuk mengurus duplikat SKT itu begitulah kira-kira. Terima kasih Pak atas penjelasan singkat yang Bapak berikan tentang permasalahan SKT yang hilang. Semua, sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.